Tuhan, meskipun mata kita tertutup, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa. Kau layak disembah. Yesus Raja. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa. Kau layak disembah. Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sekalian, kita akan memulai ibadah kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman Allah yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman ini kepada kami, sehingga kami diberkati, kami dikuatkan, kami diarahkan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Tema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema besar kita, kehendak Tuhan kepada umatnya. Kehendak Tuhan kepada kita yaitu mencari Tuhan lebih dahulu, baru hal-hal lain. Maka tema kita, cari dahulu Tuhan. Dengan demikian kita menemukan sumber, kita menemukan siapa yang menentukan hidup kita dan kebutuhan kita. Maka tema kita hari ini, carilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, carilah Tuhan. Ini yang menjadi tema kita, yang menjadi pokok pemikiran kita pada hari ini. Saya akan mencoba secara singkat dan jelas untuk kita memahaminya dan mengertinya. Kita dasari firman Allah dari Matius pasal 6 ayat 33 yang menjadi pokok pikiran kita. Tapi saya ingin bacakan mulai dari ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, seringkali kita memikirkan kita sudah merancang ataupun seolah-olah kita sudah melakukan sesuatu, ya, padahal kita belum. Kita sudah berpikir dan berkata bahwa sesuatu itu sudah menimpa kita, padahal itu baru pemikiran, baru angan-angan, baru berandai-andai, sehingga kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ini yang menjadikan kita sebagai orang yang percaya seringkali tenggelam di dalam kesusahan, tenggelam di dalam penderitaan, tenggelam dalam segala hal. Karena kita sudah berpikir seolah-olah kita sudah menghadapi atau sudah terjadi dalam kehidupan kita, padahal itu belum pernah terjadi. Baru khayalan, baru andai-andai, baru katanya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan 3 hal yang penting buat kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, carilah Tuhan, ya. Carilah Tuhan tema kita. Carilah Tuhan itu artinya orang itu bergerak. Kalau cari itu dia tidak diam. Orang cari itu, saudara sekalian, dia beraktivitas. Orang mencari itu dia melakukan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan apa yang hilang, untuk mendapatkan sesuatu yang dia punya, yang tidak punya dan inginkan. Jadi carilah itu, saudara sekalian, merupakan suatu tindakan, merupakan suatu pergerakan, merupakan suatu langkah dan kerja kita untuk mendapatkan sesuatu. Cari itu tidak berdiam diri, cari itu tidak menunggu, cari itu tidak hanya berpikir, cari itu adalah melangkah, melakukan, mengerjakan sesuatu. Maka kata firman Allah, carilah Tuhan, carilah Allah, supaya apa yang dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, carilah Tuhan, bergerak, maju, melangkah, tidak diam dan tidak menunggu. Itulah istilah cari. Itulah dalam arti kata cari itu, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak kepada kita memikirkan ini lebih dalam, lebih serius dalam pribadi kita. Apakah saya sedang mencari Tuhan? Apakah saya sedang mencari sesuatu kebutuhan dengan suatu pergerakan, dengan suatu usaha, dengan suatu langkah yang jelas, yang baik, atau sudah maksimal? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kenapa kita cari Tuhan? Karena cari Tuhan, Tuhan itu adalah sumber segala-galanya, sumber kehidupan kita, sumber yang kita butuhkan, sumber segala yang perlu kita perlukan dalam kehidupan ini. Maka firman Allah katakan, carilah Tuhan lebih dahulu. Jangan cari kebutuhanmu dulu, tetapi cari Tuhan dulu, temukan Tuhan dulu. Karena Tuhanlah sumbernya, karena Tuhanlah yang dapat melakukannya, karena Tuhan yang dapat memberikannya. Maka kata firman Allah, carilah Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, seringkali kita tidak mencari sumbernya. Kalau orang menggali sumur, itu orang akan mencari, mempertimbangkan, memikirkan di mana kira-kira ada mata airnya di situ, ada airnya di situ. Dia tidak sembarang menggali untuk sumur itu, tetapi dia cari di mana sumbernya, di mana ada airnya, sehingga itu akan menghasilkan air. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita cari Tuhan, artinya kita akan menemukan sumber kehidupan ini, sumber segala-galanya, sumber yang menentukan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tatkala kita menemukan sumbernya, maka saya dan saudara akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita akan mengerti apa yang kita lakukan. Kita akan dapat mengerjakan atau melakukan satu dengan fokus, terarah, tertuju, jelas ke tujuan yang kita butuhkan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, cari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya dalam kehidupan ini. Manusia seringkali tidak cari Tuhan, tetapi cari dunia ini, cari segala-galanya dalam dunia ini lebih dahulu. Akhirnya seringkali gagal, tatkala tidak berhasil, maka mengalami frustrasi, mengalami kekecewaan dan sebagainya. Yang pertama, carilah Tuhan lebih dahulu, artinya karena Tuhan sumber kehidupan, sumber kebutuhan, sumber segala-galanya dalam kehidupan umat manusia ini. Maka tidak terkecuali siapapun dia, apakah seorang pejabat, seorang rakyat biasa, seorang yang berjabatan kegerejaan, pendeta, evangelis, hamba Tuhan, majlis, ataupun siapapun kita. Saudara sekalian, kata firman Allah, cari Tuhan dulu dan temukan sumbernya. Sumbernya yaitu Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, yang kedua, kenapa kita mencari Tuhan? Karena saudara sekalian, kita ada kebutuhan. Kenapa kita mencari uang? Kenapa kita bekerja? Karena kita ada kebutuhan. Karena kebutuhan maka kita ada upaya. Karena kita mempunyai kebutuhan maka kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, memikirkan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian yang akan ditambahkan kepadamu.
Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Allah katakan, carilah dahulu. Artinya kita membutuhkan sesuatu, kita memerlukan sesuatu, maka kita melakukan. Nah, dalam rangka memerlukan ini, usaha kita, upaya kita ini, saudara sekalian, jelas kita terarah kepada Allah Sang Pencipta, sumber segala-galanya yang akan memberikan kebutuhan kita itu. Oleh sebab itu kata firman Allah, cari dahulu kerajaan Allah, karena Dia yang memberi, karena Dia yang akan menganugerahkan, karena Dia yang akan mencukupkan, karena Dia akan memberkati setiap upaya dan langkah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, seringkali kita berupaya, kita berusaha, kita tidak jelas, kita meraba-raba kemana sasaran kita, kemana kita bergerak dan melakukan sesuatu. Gerak kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang memberikan, yang mencukupi kebutuhan kita. Usaha, bekerja itu merupakan suatu upaya saudara dan saya untuk memenuhi kebutuhan, dan Tuhan menganugerahkan, Tuhan memberkatinya melalui pekerjaan dan upaya dan usaha kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, semua kita harus bergerak, semua kita berusaha, semua kita tidak ada yang diam, tapi semua kita melakukan, kita mengerjakan, kita berupaya. Oleh sebab itu kata firman Allah, kalau tidak mau bekerja jangan makan, ya jangan makan. Makan itu kebutuhan setiap manusia. Bukan saja manusia, hewan-hewan pun juga membutuhkan makanan. Tanaman-tanaman juga membutuhkan makanan. Tetapi makanan yang berbeda sama kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, burung-burung kata firman Allah tidak khawatir dia bisa dipelihara. Ular pun dia hanya merayap dengan dadanya dia berjalan, tetapi dia bisa hidup dan bisa besar. Saudara sekalian, artinya apa? Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupi, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Saudara sekalian, apa yang menjadi kebutuhan kita? Kadang-kala kita berpikir, merancang, kita membutuhkan sesuatu di luar kebutuhan kita. Maka seringkali Tuhan tidak memberikan kepada kita, kita tidak mendapatkan sesuatu. Saudara sekalian, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita membutuhkan, kita ada kebutuhan, kita ada keperluan, kita ada sesuatu yang kita atau inginkan sesuatu untuk keluarga kita, untuk hidup kita, maka kita berupaya dan kita bekerja dan berkarya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, carilah Tuhan lebih dahulu, karena kita ada kebutuhan. Kebutuhan kita hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Keperluan kita hanya bisa dianugerahkan Tuhan kepada kita. Upaya kita hanya Tuhan yang bisa memberkati, hanya Tuhan yang bisa memberikan melalui upaya kita dari hari ke hari. Kita boleh berupaya, kita boleh berusaha, tetapi yang memberkati, yang menganugerahkan itu semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam Yesus, maka kita perlu mengarahkan diri, perlu kita mendekatkan diri dengan Tuhan, perlu kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara sekalian, cari dunia ini, kita memang sudah ada di dunia ini, tetapi cari Tuhan, Tuhan sudah ada di dunia ini dan di sorga, dan Dia tahu dan Dia mengerti siapa saya, siapa Bapak Ibu sekalian. Dia tahu dan mengerti juga kebutuhan saya dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kebutuhan, maka ada upaya, dan kita mencari Tuhan dan datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, yang berikut, kita ada kebutuhan, maka kita hanya berupaya. Dalam arti hanya berupaya ini, kita hanya melakukan, hanya mengerjakan, hanya berusaha, kita bekerja, kita buat usaha dan sebagainya. Itulah tugas kita, itulah bagian kita, itulah yang perlu kita kerjakan, itulah yang kita perbuat, dan memberkati dan memberikan kebutuhan kita melalui usaha ataupun kerja kita ini. Itulah yang di atas Tuhan. Apapun saudara dan saya berupaya yang terus-menerus dengan kerja kerasnya, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak inginkan, maka semuanya tidak akan tercapai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Kita hanya melakukan. Bagian kita mengupayakan. Bagian kita mengerjakan. Bagian kita bergerak. Bagian kita berbuat. Bagian kita melakukan sesuatu. Dan selebihnya memberkati dan mencukupi itu adalah bagian Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, gereja kita membutuhkan tempat pastori, di mana ada tempat tinggal di situ, ada juga bisa dipakai untuk tempat misalnya ibadah dan kegiatan dan sebagainya. Itu tidak bisa akan terjadi kalau kita tidak upayakan. Kalau kita hanya berdoa, kita menanti saja tidak berupaya. Saudara sekalian, kebutuhan kita tempat pastori, mes itu sudah tinggal beberapa meter lagi, tidak mencukupi untuk kebutuhan kita. Dan kita harus tambah, kita harus kembangkan itu kebutuhan. Nah, kemana? Kita belum cari kemana-mana, kita belum lari kemana-mana. Saya ingat waktu kita mulai membangun gereja ini, kita membutuhkan dana waktu itu 503 juta tahun 92. Itu besar, itu tidak mungkin terjangkau oleh kita. Semua waktu itu kita semua orang-orang yang kecil, penghasilan kecil, karyawan pabrik yang misalnya mayoritas waktu itu anak-anak muda yang sekarang sudah lebih berkembang lagi. Saudara sekalian, saya katakan di tengah-tengah pergumulan itu dan kebutuhan itu, jangan lihat diriku, jangan lihat dirimu, tetapi mari kita sama-sama lihat Tuhan. Kita lihat Tuhan, karena Dia sumbernya, Dia yang dapat memberikan. Tapi kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu. Maka waktu itu ada yang mengumpulkan koran, ada yang mengumpulkan botol-botol barang bekas, ada yang memberikan persembahan dan sebagainya, bergotong royong. Saya juga menghubungi teman-teman untuk dapat membantu dan bekerja bersama. Artinya saudara sekalian, kita ada kebutuhan, maka kita datang dulu kepada Tuhan, baru kita bergerak. Maka kita belum melakukan sesuatu. Saya yang katakan kita cari Tuhan dulu, kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kami butuh pastori, kami butuh tempat tinggal para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, dan kami tidak punya kemampuan untuk itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, setelah kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bergerak. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati. Waktu kita bangun gereja ini, waktu itu ini masih ada Pak Uta Sweet beliau sebagai sekretaris. Ya, seringkali kami ngobrol, dana tidak ada dan sebagainya. Satu ketika kami sedang ngobrol, teman telepon, Pak, ini ada persembahan untuk pembangunan gereja. Saudara sekalian, saya tidak minta, tetapi mereka tahu kita dalam rangka pembangunan itu. Dan memang saya beritahukan bahwa kita membutuhkan, tetapi tidak minta. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan menggerakkan orang, Tuhan menggerakkan kita. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan gerakkan orang, tetapi gerakan diriku dan gerakan orang untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Tuhan sumber, kita ada kebutuhan, kita ada upaya, kita ada kerja, maka Tuhan akan menganugerahkan. Sekali lagi saya katakan, kita Bapak sekalian butuh tempat, atau kita namakan itu pastori. Memang gereja itu ada pastori, biasanya itu pastori itu tempat tinggal para hamba Tuhan, tamu, dan juga ada tempat rapat dan sebagainya, bisa juga di situ ya. Maka sekarang itu tempat itu tinggal sisa berapa meter? 4 meter lebih sedikit Pak Inus ya. Yang 4 meter lebih sedikit. Itu tidak mungkin. Kita harus tambah ke depan, maka nanti gerbang itu akan tertutup itu nanti. kita harus pikirkan lagi. Dan itu tidak cukup juga, kita harus naikkan ke atas tetapi bertahap. Nah, itu mereka sudah minta kepada kita, Bapak Ibu sekalian, supaya dipasang tembok pembatas di situ. Itu kebutuhan kita mau pasang tembok. Maka saya katakan minggu kemarin, itu kalau kita bergandengan tangan,
misalnya saja kita ada yang ambil bagian ya 1 ya 10 bata atau berapa biji bata atau semen setengah sak dan sebagainya. Saudara sekalian, itu sangat menolong dan bisa bersama-sama, dan Tuhan akan memberkati itu karena kita berupaya, karena kita bekerja, karena kita melakukan sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita perlu berupaya, kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu mengerjakan sesuatu. Maka Allah sumber segala-galanya itu dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah saudara dan saya ketemu dengan pencipta, dengan sumbernya, kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita memberikan sesuatu untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk keperluan kita, keluarga kita, dan keperluan pekerjaan Tuhan. Itu konsepnya, konsep berpikir dan iman kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka di tengah situasi semacam ini, kata firman Allah dalam Matius pasal 11 ayat 28, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara dan saya, kita punya beban, kita punya pergumulan secara pribadi, secara keluarga dan gereja kita membutuhkan suatu hal yang perlu dan kita pergumulkan itu. Maka kata firman Allah, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dan saya punya beban. Bebannya apa? Masing-masing kita punya pergumulan, kita masing-masing punya kebutuhan, dan gereja kita punya pergumulan, punya kebutuhan. Maka kita datang kepada Dia, bersama-sama datang kepada Dia, meminta kepada Dia, dan memohon kepada Dia petunjuk dan arahan kepada kita, dan menggerakkan kita melakukan sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, firman Allah katakan, datanglah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus Tuhan tidak hanya menyuruh kita datang, Tuhan Yesus tidak hanya kita mengadu dan sebagainya, tapi kata firman Allah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan mengangkat bebanmu, aku akan menolongmu, aku akan menyelesaikan masalahmu. Itu kata Matius 11 ayat 28. Cari dahulu kerajaan Allah, kata Matius, dan Matius dikatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita harus berupaya. Kita tidak hanya diam, kita harus bekerja, kita harus melakukan, kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, dan kepada tempat kita usaha dan kerja kita berikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan apa yang kita punya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sesuatu yang menarik, kita diarahkan, kita dibimbing, kita dituntun oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan ada janji, aku memberikan kelegaan kepadamu, dan ada janji, engkau dan saya akan menerima sesuatu setelah kita bertemu dengan Tuhan. Maka upayakanlah kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana cara bertemu dengan Tuhan? Kita upayakan, kita berdoa kepada Tuhan, kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Allah, kita beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan jadikan COVID alasan sebagai kambing hitam untuk kita tidak menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Saya sering kali katakan, kalau kurang sehat, jangan datang ke gereja dulu. Jangan. Tapi kalau sehat, upayakan datang kepada Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena Tuhan sumber hidup, sumber kebutuhan, sumber segala-galanya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, biarlah firman Allah ini menolong kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita, dan menggerakkan kita untuk maju dan melangkah. Tidak ada umat Tuhan yang berdiam diri. Tidak ada umat Tuhan hanya merindukan, berandai-andai, tapi harus ada gerak, langkah,
yang harus kita kerjakan dan kita perbuat bersama. Kita sudah bergerak pun juga, kadangkala masih kelewatan. Dulu waktu banjir, Andri, Nebe, Tuti, dan saya juga ikut di dalamnya. Kami sudah kumpulkan semua barang-barang, tapi masih ada juga yang kelewatan, sehingga foto-foto itu basah semua di situ kan. Padahal kita sudah periksa semua, tapi tidak tahu itu. Saya bilang sudah semua, tetapi masih ada kelewatan manusiawi. Yang tidak pernah lupa, yang pernah terus-menerus tahu, hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Tahu kebutuhan kita, tahu cara menyelesaikannya, tahu membuat sesuatu jadi dan terpenuhi dalam kehidupan kita. Terus sekalian, mari kita cari Tuhan ya, dan berupaya dan berusaha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang menolong kami, mengarahkan kami dan menuntun kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keagungan-Mu, dan nyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, suara hamba sudah selesai dan berhenti di sini. Biar Roh Kudus menerjemahkannya lagi kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana firman Allah, kami cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, memberikan kelegaan dan mengangkat beban kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.